Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, berdaulat atas segalanya. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami bangun dengan kekuatan baru dan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu olahragawan yang terkenal di dunia di bidang maraton adalah Eliud Kipchoge. Dia menjadi pemegang rekor dunia maraton sejak 2018 sampai 2023. Dan dia adalah pemenang lomba maraton dunia di tahun 2016 dan 2020. Sebagai seorang olahragawan, Eliud Kipchoge punya kedisiplinan yang kuat. Dia selalu berlatih setiap hari selama bertahun-tahun untuk menjaga performa fisiknya agar tetap prima dalam menjalani lomba. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga perlu disiplin setiap hari, menjaga stamina rohani kita supaya tidak lemah dalam menghadapi keadaan apapun juga. Dalam Filipi 2 ayat 12 ini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang tertulis dalam ayat ini dapat kita rangkum dalam dua kata, yaitu tentang disiplin rohani. Disiplin rohani ini berkaitan dengan ketaatan. Dikatakan di sini senantiasa taat. Orang yang disiplin rohani adalah orang yang senantiasa taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekali-kali taat, misalnya hari Senin, Selasa taat pada firman, hari lainnya tidak taat. Bukan demikian. Ketaatan itu senantiasa. Itulah ciri orang yang disiplin secara rohani. Dan selain itu, orang yang disiplin secara rohani akan mengerjakan keselamatan yang sudah dia terima dari Tuhan. Mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti bahwa mengusahakan keselamatan. Tidak. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita. Kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Kristus yang telah berkorban bagi kita di atas salib. Mengerjakan keselamatan di sini maksudnya adalah kita hidup dalam kebenaran, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, tidak keluar dari anugerahnya, tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Kita tetap berjalan sesuai dengan firman-Nya dan sesuai dengan tuntunan serta rencananya. Tetap mengerjakan keselamatan berarti bahwa kita tidak bermain-main dengan dosa. Bayangkan orang yang sudah punya izin mengemudi. Itu adalah sebuah kesempatan. Tapi kalau disia-siakan dengan cara tidak mematuhi aturan, itu sama saja tidak mengerjakan sesuai dengan izin mengemudi yang diberikan. Kita semua diberikan anugerah keselamatan, dan sudah seharusnya kita mengerjakan keselamatan itu dengan cara hidup benar seturut firman Tuhan. Yang ketiga, disiplin rohani berkaitan dengan sikap setia kepada Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat atau mengawasi. Kalau kita bersikap munafik,
Di hadapan orang kita baik, tapi ketika kita sendirian, kita jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, maka itu artinya kita tidak disiplin secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita disiplin secara rohani? Taat selalu dalam segala keadaan dan waktu? Adakah kita tetap tinggal dalam kebenarannya, tinggal dalam anugerahnya? Dan adakah kita setia selalu kepada Tuhan, sekalipun kita sedang sendirian? Mata manusia mungkin tidak melihat, tapi mata Tuhan senantiasa memandang setiap kita. Mari disiplin secara rohani. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kita, dan kita setia serta taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau Tuhan kami yang maha baik, yang selalu menuntun kami kepada kesempurnaan. Engkau membimbing kami setiap hari, mengubahkan kami, menolong kami untuk menanggalkan manusia lama kami, dan berjalan dalam disiplin rohani, agar kami menjadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, tuntun langkah kami agar kami tidak mendukakan hati-Mu, tapi kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan agar kami berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang kami terima dan kami alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.